Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua yang menantikan video tutorial ini. Ini adalah part kedua, kita akan buat simulasi untuk penginputan penerimaan dana BOS yang diterima oleh sekolah, terutama di rekening bendahara operasional sekolahnya, gitu ya. Dan kali ini kita akan simulasikan sudah masuk ke modul realisasi atau pelaporan. Kalau kemarin itu masih pendahuluannya aja, dan sekarang kita sudah prakteknya nih, sudah praktek benar di modul realisasi atau pelaporan. Dan akan kita simulasikan di tahap yang pertama, yaitu penerimaan dana BOS. Jadi konteksnya kita menerima dana BOS. Penerimaan dana BOS kan biasanya diterima oleh bendahara itu per triwulan. Dalam satu tahun berarti ada 4 triwulan, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kasusnya kita akan coba nanti di triwulan 1. Misalkan diterima dana BOS itu di triwulan 1, rentang triwulan 1 itu ada di bulan 1 sampai bulan 3. Misalkan nanti akan kita simulasikan penerimaan dana BOS triwulan 1 itu masuk di bulan 2. Untuk itu, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, siapkan laptopnya, koneksikan dengan internet, dan akses aplikasi Ekskul Dana BOS atau aplikasi online pengelolaan dana BOS yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Dan untuk usernya, untuk simulasi di penerimaan dana BOS ini, di modul realisasi atau pelaporan, saya menggunakan user SMP Negeri 1 Baturetno. Kita coba ya. Masukkan user, passwordnya, tahunnya pastikan 2018, kita klik di sini. Realisasi. Klik. Nah, nanti kita akan masuk ke modul realisasi dengan tampilan di situ ada menu utama, menu bendahara BOS, SP3B, cetak, dan file pendukung. Jadi untuk modul realisasi sendiri ada 5 menu, yaitu ada menu utama, bendahara BOS, SP3B, cetak, dan file pendukung. Nah, kalau sudah di situ, kita akan praktekkan mencoba menginput penerimaan dana BOS yang diterima oleh bendahara. Nah, perlakuannya di aplikasi seperti ini. Di sini ada menu bendahara BOS. Selanjutnya ada sub menu penerimaan dana BOS. Nanti kita akan menginput penerimaan dana BOS itu ada di menu penerimaan dana BOS ini. Nanti kita simulasikan penerimaan dana BOS triwulan 1. Tapi sebelum menginput dana penerimaan triwulan 1, saya sarankan untuk coba dicetak dulu. Di sini ada menu cetak. Nah, di situ ada buku kas umum, buku pembantu kas tunai, dan buku pembantu kas bank. Kenapa saya sarankan untuk cetak dulu? Karena kita mau cek dulu sekolah kita atau sekolahnya Bapak Ibu dan teman-teman itu punya saldo awal tidak. Biasanya kan per 31 Desember itu ada saja sekolah yang dana BOS-nya sisa karena belum terrealisasi semua kegiatannya, maka ada sisa dana per 31 Desember. Nah, itu makanya kita cek dulu. Makanya saya suruh untuk dicetak di buku kas umum, buku kas tunai, dan buku pembantu banknya, untuk melihat saldo awal bendaharanya itu ada berapa dan posisinya ada di mana. Nah, posisinya ini ada di bank atau ada di tunai. Nah, untuk pertama dicetak dulu buku kas umumnya, diklik. Seperti ini tampilannya. Select bendaharanya, dipilih. Bulannya pastikan Januari. Klik cetak.
Nah, untuk cetak ini pastikan di laptopnya sudah terinstall aplikasi PDF dan settingan pop-up blocketnya sudah di always allow gitu ya. Klik OK. Nah, untuk melihat di sini ada keterangannya buku kas umum bulan Januari tahun 2018. Nama sekolahnya, kecamatan, kabupatennya dan provinsi. Nah, di sini tercatat di bulan Januari ada saldo awal bendahara sebesar 6.665.676. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ternyata sekolah SMP Negeri 1 Baturatno ini punya saldo awal. Nah, saldo awal ini dari mana sumbernya? Yaitu sisa saldo per 31 Desember 2017, yaitu tahun lalu. Nah, kalau yang masih bertanya, itu di inputnya di mana saldo awalnya? Nah, saldo awal itu di input di menu bendahara di modul administrator yang biasanya sudah kita diskusikan atau saya sering sampaikan di grup. Untuk sisa dana per 31 Desember 2017 itu di input di menu bendahara ada di modul administrator gitu. Tidak akan kita simulasikan untuk proses penginputan saldo awalnya karena kita terbatas durasi video. Makanya kita langsung saja di sini dicek dulu untuk ngecek saldo awalnya dan fokus untuk di menu penerimaan dana BOS. Kalau sudah, nah di sini tercatat ada saldo awal bendahara di bulan Januari itu 6.600 sekian. 6 juta tersebut sekarang posisinya ada di mana? Tunaikah atau bank? Di sini dicetakkan sudah diinformasikan di poin A saldo tunai 0. Saldo bank 6.665. Nah, berarti di sini dari cetakan ini kita bisa ambil informasi bendahara SMP Negeri 1 Baturatno punya saldo awal sebesar 6 juta sekian. Posisinya ada di bank, berarti ada di rekening bendahara gitu. Senilai 6.600 sekian gitu. Ini untuk buku kas umumnya. Selanjutnya kita cetak buku pembantu kas tunainya. Nah, buku pembantu kas tunai sama dicetak juga di bulan Januari untuk memastikan sama tidak nilai kas tunai yang ada di buku kas umum. Tadi di buku kas umumnya kan tercatat di sini 0 ya, gitu. Seharusnya buku pembantu kas tunainya juga 0 di bulan Januari. Kita cetak, kita coba ya buku kas tunainya. Nah, di sini juga buku pembantu kas tunai bulan Januari tahun 2018. Saldo awal bendahara saldonya 0. Situ ya, strip itu artinya 0, tidak ada. Nah, sama tidak dengan buku kas umumnya. Kita cek, kita sejajarkan. Ini buku kas umum yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini buku pembantu kas tunainya. Nah, dapat informasi di sini saldo tunai di buku kas umum itu 0 rupiah. Sedangkan di buku pembantu kas tunainya di sini strip atau 0, berarti sama klop antara buku kas tunai atau buku pembantu kas tunai dengan buku kas umum bendaharanya. Kalau itu sudah, berarti sudah ada 2 cetakan nih yang kita coba ya, buku kas umum dan buku pembantu kas tunainya. Dan dari 2 cetakan ini kita dapat informasi nilainya klop atau cocok, yaitu saldo awal bendahara yang tunai, ini yang tunai nilainya 0 rupiah gitu. Selanjutnya cetak yang ketiga, yaitu buku pembantu kas banknya. Pilih bendaharanya, bulannya juga sama, Januari. Kita lihat di sini informasi di buku kas umumnya. Bendahara SMP Negeri 1 Baturatno ini punya saldo awal 6.665. Posisinya di poin B saldo bank. Seharusnya di buku pembantu banknya nilainya harus sama ya, 6.600 sekian juga.
Makanya coba kita cetak bulan Januari buku pembantu banknya, cetak. Nah, di sini muncul buku pembantu bank bulan Januari tahun 2018. SMP Negeri 1 Batu Retno. Tercatat di sini saldo awal bendahara di kolom penerimaan senilai 6.665.676 saldonya di sini. Coba kita sejajarkan dengan buku kas umumnya. Di sini. Nah, ini sebelah kiri ya, buku kas umum. Sedangkan yang sebelah kanan saya ini buku pembantu bank. Saldo bank di sini tercatat 6.665. Dan di sini buku pembantu banknya 6.665 sekian. Jadi nilainya klop ya. Jadi 3 cetakan itu nilainya sudah sesuai semua gitu. Kenapa saya untuk instruksikan cetak dulu? Karena untuk menggali informasi atau mencari tahu sekolah kita, sekolahnya Bapak Ibu atau teman-teman semua punya saldo awal atau tidak gitu ya. Karena dicetak dulu. Cetakan apa yang harus cetak? Yang pertama adalah cetak buku kas umum, buku pembantu kas tunai, dan buku pembantu kas banknya. Itu dicetak, dilihat dengan parameter bulan Januari, dicetak semua, nilainya sama atau tidak. Nah, kalau sudah diketahui, misalkan sekolah kita punya saldo awal berapa, nah, nanti akan kita dapat polanya ketika menginput penerimaan dana BOS. Itu. Saya harap paham dulu untuk proses cetaknya, untuk memahami proses cetakan yang saya instruksikan ini. Gitu. Kalau sudah dipahami, nah sekarang akan saya jelaskan untuk proses penginputan penerimaan dana BOS-nya. Semuanya kita fokus lagi ke aplikasinya. Bendahara BOS, klik menu penerimaan dana BOS. Gitu. Itu ya. Nanti akan muncul tampilannya di sini, nama sekolahnya. Di sini klik tombol oranye, dipilih bendaharanya. Nah, sebelum saya menginput nilainya, saya mau sampaikan sedikit. Dana BOS itu yang dikirim ke sekolah-sekolah itu melalui bendahara BOS. Dan ditransfernya bukan secara tunai, maksudnya yang dikirim dan uang dana BOS itu biasanya langsung ke rekening bendahara, ya kan? Gitu. Makanya nanti di sistem ini akan terakomodir dana BOS yang diinput di menu penerimaan dana BOS ini akan otomatis menambah jumlah yang ada di buku pembantu banknya. Nah, buku pembantu banknya tadi ada berapa? Nah, di buku pembantu banknya di awal Januari tercatat saldonya 6 juta sekian ini. Misalkan nanti ada kasus diterima dana BOS di bulan 2, misalkan 20 juta, misalkan ya. Gitu. Nanti 20 juta itu akan tercatat di buku pembantu bank ini, gitu. Akan menambah jadi totalnya jadi 26 juta sekian. Nah, nanti akan kita praktekkan. Sudah, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kembali ke sistem ini. Sudah dipastikan nama sekolahnya masing-masing, bendaharanya sudah dipilih. Di sini ada penerimaan dana BOS, tidak ditemukan data pada database. Karena memang masih kosong, karena kita belum menginput penerimaan sama sekali. Untuk itu, proses yang pertama ada tombol tambah di sini. Ini ya, tombol tambah. Diklik. Nah, untuk penomorannya, biasanya sekolah mempunyai nomor registernya sendiri-sendiri. Untuk itu, kita seragamkan saja, kita samakan biar nanti tidak terjadi perbedaan gitu ya. Kalau ini saran dari saya, untuk penomorannya di sini biarkan tetap 01 garis miring, kita isi saja di sini TW1 ini ya, garis miring, kita isi unit key-nya, kode sekolah yang sudah dibuat di aplikasi ini.
Untuk melihat kodenya ada di mana, di sini perhatikan kursor saya ada 1.01.01.038 Nah, untuk itu biar tidak terlalu panjang, ambil 3 digit terakhirnya. 3 digit terakhir berarti di sini 038. Ini adalah kode untuk SMP Negeri 1 Batu Retno. Diambil ya, 038 garis miring 2018. Oh ya, maaf, untuk 038 ini jangan 3 digitnya tapi ditambahkan 2 digit di sini. Misalkan 01.038. Jadi tambahkan di sini 01.038. Jadi seperti ini ya penulisan penomorannya penerimaan dana BOS. Jadi di sini saya jelaskan 01 ini adalah untuk nomor yang pertama. Garis miring TW1 ini menjelaskan triwulan 1. Terus di sini 01038 ini adalah kode sekolah yang sudah dibuat oleh sistem ini. Yang ke terakhir atau baris terakhir 2018 ini adalah tahun penerimaan dana BOS. Selanjutnya di sini ada tanggal. Nah, untuk kasus ini kita menerima dana BOS triwulan 1 itu masuk di bulan 2. Untuk itu kita simulasikan, di sini pilih bulan Februari. Misalkan diterima tanggal 13. Nah, untuk melihat tanggalnya ini, Bapak Ibu lihat di buku banknya ya. Biasanya kan ketika ada saldo masuk ke rekening bendahara akan terlihat itu tanggal sekian ada dana masuk atau dana transfer dari pemerintah pusat atau rekening pusat. Keterangannya dana BOS diterima nominalnya sekian. Nah, di situ dilihat tanggalnya, tanggal berapa masuk ke rekening bendahara. Nanti diinputkan di sini. Tuh. Uraiannya diisi di sini penerimaan dana BOS triwulan 1 itu ya. Selanjutnya di sini ada baris rekening pendapatan. Nah, untuk rekening pendapatan ini ada tombol oranye di sini, itu diklik. Nah, di sini ada 2 rekening. Yang kodenya di sini ya. 06039, perhatikan kursor saya, 06039 ini untuk dana BOS SMP Negeri 1 Batu Retno, dan di sini ada kode 07039. Nah, ini perlu diperhatikan, penting. Untuk kode yang 06039 dengan uraian dana BOS SMP Negeri 1 Batu Retno, ini nanti khusus rekening yang untuk menampung penerimaan murni dana BOS yang ditransfer per triwulan. Sedangkan untuk yang rekening 07039 ini ya, perhatikan kursornya. Ini dengan uraian bunga bank SMP Negeri 1 Batu Retno. Nah, gitu. Kan di bank atau di bendahara, selain menerima dana BOS murni tadi, bendahara itu kan juga mendapatkan pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga itu ya dari bank tadi, karena dana BOS masuk, kita kan dapat bunganya. Nah, gitu. Misalkan dapat bunga di bulan Januari itu biasanya sebut saja misalkan 5.000 atau 10.000 gitu. Nah, itu nanti di inputnya di rekening ini, bunga bank gitu ya. Jadi untuk ringkasnya memahami, yang rekening 06039 dengan uraian dana BOS SMP itu rekening untuk menampung penerimaan dana BOS murni yang ditransfer per triwulan. Sedangkan untuk rekening yang 07039 ini dengan uraian bunga bank itu nanti untuk menginput penerimaan bunga bank atau pendapatan bunga dari bank. Dicek di buku banknya. Misalkan di bulan Januari ada keterangan pendapatan bunga.
misalkan berapa, 5.000 atau 10.000, itu di inputnya di rekening bunga bank. Jadi paham ya, di situ ada 2 rekening. Karena di sini kita simulasikan untuk penerimaan dana bosnya dulu, makanya kita pilih penerimaan dana bos SMP Negeri 1 Batu Retno, rekeningnya 06039. Itu diselect. Nah, di sini baris terakhir ada nilai. Nilai ini adalah penerimaan dana bos yang diterima oleh bendahara. Dilihat di buku banknya, misalkan di tanggal 13 bulan 2 ini diterima dana bos masuk ke rekening bendahara sejumlah misalkan 30 juta gitu. Diisikan di sini, ketik 30 juta tanpa menggunakan titik atau koma ya, Bapak Ibu, catatan tidak usah menggunakan titik atau koma. Tuh 23, tuh 23. 30 juta. Sudah benar ini nomornya, tanggal, uraian, rekening pendapatannya adalah bos dan dana bos SMP Negeri 1 Batu Retno 30 juta. Klik simpan. Di sini akan tersimpan nomor, tanggal, kode, dan rekening. Ini nggak apa-apa, biarkan kosong. Nanti mungkin ada sistem yang belum terupdate, jadi tidak tampil di sini. Terus di sini ada uraian penerimaan dana bos TW1 nilainya 30 juta. Nah, ini sudah tercatat di sistem, diterima dana bos sejumlah 30 juta. Selanjutnya, ini kita sudah menginput di menu penerimaan dana bos. Selanjutnya adalah kita BKU-kan. Di sini ada menu BKU bendahara pengeluaran, itu diklik. Kita akan membKU-kan penerimaan tadi. Penerimaan dana bos senilai 30 juta. Nah, di sini masih kosong, dipilih bendaharanya. Masih kosong ya, tidak ditemukan data pada database. Ada tombol tambah di sini, lihat kursornya, klik tambah. Nah, di sini ada beberapa baris yang harus diisi. Perhatikan, di sini ada nomor BKU 0001. Ini sudah otomatis tergenerate oleh sistem, nanti akan otomatis dia berurutan. Jadi tidak perlu dirubah gitu ya, biar tetap 001. Untuk tanggal BKU kita lompati dulu. Di sini pilih jenis buktinya. Coba kita drop down, diklik tanda panah ke bawah ini. Nah, di situ ada jenis bukti dana bos, bank, BPK, pajak gitu ya. Karena kita akan membKU-kan penerimaan dana bos, pilih jenis buktinya dana bos. Selanjutnya baris nomor bukti, klik di sini ya. Nah, di sini akan muncul itu penerimaan dana bos yang sudah kita lakukan tadi di menu sebelumnya. Itu diklik select. Nah, di sini diisi penerimaan dana bos TW1. Sini ya, isi. Oke. Perhatikan, ini paling penting untuk proses BKU. Untuk membKU-kan itu, tanggal BKU harus sama dengan tanggal bukti. Nah, di sini kan kita menerima dana bos itu di tanggal 13 bulan 2. Nah, itu untuk tanggal BKU-nya harus sama. Makanya kita copy. Tanggal BKU-nya kita samakan. Jadi tanggal BKU dan tanggal nomor bukti penerimaan dana bos harus sama ya. Jadi sama-sama tanggal 13 bulan 2 2018. Kalau sudah, diklik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan, coba kita cetak buku pembantu kas banknya. Kita lihat buku pembantu kas banknya sudah bertambah senilai 30 juta atau belum. Itu kita cetak buku kas banknya, select. Diingat, kita menerima dana bos di bulan berapa? Di bulan Februari, di bulan 2. Jadi dipilih buku kas banknya bulan Februari, klik cetak. Nah, di sini akan muncul buku pembantu bank bulan Februari tahun 2018. Ada informasinya, saldo awal bulan Februari 6 juta sekian,
Nah, di sini ada baris yang kedua 02/13/2018 tanggal 2. Maksudnya ini bulan 2 tanggal 13, terbalik ya untuk format tanggalnya. Enggak apa-apa. Terus di sini ada nomor buktinya. Uraiannya penerimaan dana BOS. Penerimaan sejumlah 30 juta rupiah. Saldonya jadi 36.665.676. Jadi tertambah ya. Penerimaan dana BOS tadi otomatis akan menambah buku bank bendahara. Selanjutnya kita cek buku pembantu, bukan pembantunya tapi buku kas umumnya. Oke, kita coba. Nah, di sini ada menu cetak. Ada buku kas umum. Cetak. Pilih, select. Sama, kita pilih juga di bulan Februari. Untuk membandingkan cetakan itu pilih parameternya bulannya yang sama. Kalau sudah klik cetak. Nah, di sini juga tercatat saldo awal bulan Februari sekian. Penerimaan dana BOS TW1 30 juta, totalnya 36. Saldo banknya 36.600 sekian. Kita sejajarkan dengan buku pembantu banknya, coba di sini. Ya. Ini bank, buku pembantu kas umumnya. Ya, 36 juta. Dan ini buku pembantu 36 juta. Jadi nilainya sama. Nah, itu tadi proses penginputan penerimaan dana BOS di aplikasi Xcool ini. Nah, untuk itu prosesnya sudah selesai, sudah sampai di situ. Kita simulasikan. Untuk selanjutnya kita akan simulasikan pergeseran uang, tapi nanti akan kita bahas di video part yang ketiga. Setelah video ini nanti ada kelanjutannya, yaitu di part ketiga kita akan bahas mengenai pergeseran uang. Untuk itu simulasi atau praktek penginputan penerimaan dana BOS sudah kita lakukan. Harapannya bisa dipahami, bisa dimengerti, karena ini prosesnya masih cukup mudah, hanya menginput, membackup-kan dan cek cetakan gitu ya. Kalau memang belum paham, coba ditonton lagi video ini bolak-balik gitu ya, diundur durasi videonya, tonton lagi gitu. Kalaupun pas penyampaian saya kecepatan, terlalu cepat gitu. Untuk itu part ini saya akhiri dan kita akan lanjut ke part yang ketiga, akan membahas pergeseran uang. Dan jangan lupa untuk terus di like, di subscribe, di komentar kalau ada sesuatu yang tidak dipahami. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bisa dipahami dengan baik.